Bapak Ibu sekalian, terkait di butir 16 sudah dibahas kemarin, untuk mendapatkan level 4, maka Bapak Ibu dokumennya lengkap yang pertama. Kemudian ada tambahan di sini terpublikasikannya karya literasi siswa di masyarakat. Ini baik lewat elektronik atau media mungkin melalui koran atau media web atau media sosial yang Facebook dan lain sebagainya. Itu bisa dilakukan oleh Bapak Ibu semuanya. Nah, sebelum ada publikasi itu baru dapat level 3 Bapak Ibu ya. Disinilah yang nanti membedakan level 3 dan level 4. Nah, Bapak Ibu kita akan mencoba simulasinya Bapak Ibu. Ketika observasi, Bapak Ibu akan diobservasi oleh seorang asesor nanti. Pertama, pembiasaan membaca menulis di kelas itu asesor akan melihat sekilas, yaitu pemberian kesempatan siswa untuk membaca sebelum pembelajaran ada apa tidak. Kalau enggak berarti tidak ada nanti ya. Jadi di sini artinya apa? Semua guru wajib melakukan. Nah ini kalau nggak disiapkan ya berarti nanti nggak akan ada gitu. Jadi guru memang harus disiapkan oleh kepala sekolah. Semua guru harus memberi kesempatan kepada siswa untuk aktif membaca sebelum proses pembelajaran. Karena ketika di observasi ternyata itu nggak ada, salah satu kebetulan yang jadi sampelnya kok nggak ada, berarti dianggap tidak ada ya. Kemudian yang kedua, pemberian kesempatan kepada siswa untuk aktif membaca dan menulis pada saat proses pembelajaran itu juga akan diobservasi di dalam kelas Bapak Ibu. Kalau kelas daring ya tentunya sesuai dengan kelasnya. Kalau di grup WA maka pengawas asesor akan masuk dalam kelas itu ya, untuk mengetahui sejauh mana pemberian kesempatan sebelum dan selama proses pembelajaran itu ya. Kemudian pembiasaan membaca menulis di luar kelas ya. Dorongan guru kepada siswa untuk aktif membaca di luar jam, misalkan di pojok baca atau di perpustakaan atau di mana, yaitu nanti seperti apa. Nah, nanti akan dibuktikan, ditanya, dan buktinya ada, faktanya itu nanti Bapak Ibu. Ketika nggak ada ya berarti dianggap tidak ada gitu ya, seperti itu. Kemudian penyediaan fasilitas tempat untuk memajang karya siswa, misalkan mading dan lain sebagainya, itu juga harus ada, buktinya nanti harus ditunjukkan, faktanya harus ada di situ. Kalau nggak ada ya berarti bohong ya kan, seperti itu. Nah ini untuk dokumen di sini ada dua. Yang pertama sudah saya sampaikan di sebelumnya, itu dokumen program sekolah yang terkait dengan pelaksanaan literasi baca tulis ya. Program literasi sekolah lah ya. Silahkan nanti yang belum download atau belum melihat videonya bagaimana pengembangannya, silahkan dilihat di video sebelumnya. Kemudian Bapak Ibu, yang kedua adalah dokumen publikasi dan lomba atau karya literasi. Di sini misalkan bukti publikasinya itu misalkan hasil publikasi siswa hasil siswa itu dipublikasikan atau mungkin kemudian dilombakan, kemudian itu nanti harus ada. Ketika memang sekolah memang belum pernah ya berarti kan nggak ada. Ketika nggak ada ini Bapak Ibu jangan berharap bisa dapat 3 ya, nggak akan bisa seperti itu, karena dia bisa melakukan semua saja itu baru dapat 3, dapat 4 manakala dipublikasikan secara luas, ya kan, dipublikasikan. Tapi kalau Bapak Ibu memang nggak ada di sini, berarti mentoknya semua dokumen ada baru dapat 3, itu pun kalau semuanya lengkap ya. Kalau nggak belum bisa dapat 3. Itu maksudnya seperti itu. Nah, sekarang coba kalau diwawancarai Bapak Ibu sebagai kepala sekolah misalkan, saya tanya nih misalkan, nanti kan seorang asesor itu nggak akan lepas pertanyaan dari yang ada ini ya. Nggak akan ngarang ya. Kalau ngarang pertanyaan itu ya terlalu berat ya. Seperti itu. Jadi misalkan ditanyakan, ini yang ditanya adalah kepala sekolah atau wakil kepala sekolah, guru, siswa, orang tua tidak ditanya yang di sini ya. Kalau ditanyakan tentang pemberian kesempatan siswa untuk aktif membaca sebelum proses pembelajaran dan selama pembelajaran, itu nggak mungkin orang tua tahu kan. Maka yang ditanya nanti ketika ditanya, kepala sekolah itu akan ditanyakan bagaimana menurut Bapak terkait dengan pembelajaran atau mungkin literasinya siswa di dalam kelas itu seperti apa, bisa dijelaskan Bapak. Nah ini seorang kepala sekolah harus bisa menjelaskan bahwa literasi dilakukan seperti apa, tapi itu tidak ngarang Bapak Ibu, harus ada dokumen. Buktinya apa? Ketika Bapak Ibu supervisi maka harus ada dokumen ini, bahwa guru memberi kesempatan siswa untuk membaca sebelum proses pembelajaran, itu harus ada dokumennya. Kalau enggak ngarang itu, kalau orang ngarang bisa saja, semua juga bisa ngarang gitu. Tapi kan enggak ada faktanya itu ya. Kemudian pemberian kesempatan untuk siswa membaca dan menulis, berarti ini mungkin dalam diskusi, mungkin dalam kegiatan kelompoknya, itu nanti juga bisa dijelaskan. Ketika kepala sekolah ditanya itu,
Menurut Bapak apakah guru memberikan kesempatan pada siswa untuk membaca dan menulis? Oh iya, bagaimana pelaksanaannya? Ini biasanya dilakukan seperti ini, seperti ini. Menurut Bapak, apakah semua guru melakukan seperti itu? Nah, itu akan gelagapan kalau Bapak Ibu tidak melakukan supervisi. Ya, di sini Bapak Ibu, ini benar-benar berat bagi seorang kepala sekolah, karena kalau dulu bisa ini dipegang oleh masing-masing tim standar. Kalau sekarang tidak bisa, kepala sekolahnya yang ditanya ya. Kemudian ketika jawaban guru itu iya dan maknanya iya, nanti guru akan ditanya. Ketika guru ditanya yang nanti akan menjadi sampel, ditanya gelagapan dan ternyata tidak bisa membuktikan, berarti itu tidak. Terakhir bukti yang benar-benar akan membuktikan apakah dilakukan oleh guru siswa oleh guru, maka siswa yang akan ditanya. Kalau ditanyakan, kalau setiap harinya pernah di dalam kelas itu apa yang dilakukan oleh guru? Pertama apa yang dilakukan? Berdoa, kemudian bersalam, kemudian setelah itu apa? Guru langsung menjelaskan. Terus ditanyakan lagi, ketahuan nih, tanya ke siswa lain juga sama, tanya siswa yang lain sama. Mungkin bagi asesor ini, loh kok nggak ada jawaban yang menyatakan bahwa sebelum proses pembelajaran ada kegiatan itu. Nah, makanya asesor mungkin akan memastikan kepada siswa, pernah nggak misalkan sebelum dimulai pembelajaran itu Anda disuruh misalkan untuk membaca gitu, pernah nggak? Ya ada sih yang seperti itu. Apakah semua guru melakukan yang seperti itu? Enggak, paling hanya ini saja Pak, yang beberapa guru yang seperti ini. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak membudaya kegiatan literasi di dalam kelas, Bapak Ibu. Nah, ini yang mungkin cukup berat bagi Bapak Ibu ya. Jadi ini tidak bisa dikondisikan begitu saja, tidak bisa. Dokumen lengkap itu sekarang masih belum menjamin bisa dapat 3, Bapak Ibu ya. Itu. Kemudian berikutnya, pembiasaan membaca dan menulis di luar kelas. Nah, ini ditanya kepala sekolah, apa yang program Bapak sebagai kepala sekolah untuk membiasakan siswa untuk kegiatan literasi itu? Seperti apa? Di luar kelas. Nah, misalkan begitu. Nanti diterangkan, oh siswa suruh baca sendiri-sendiri atau ada pojok baca, ada bukti pojok bacanya bisa ditunjukkan Pak. Ada cuma satu kelas satu. Artinya dalam satu sekolahan hanya satu. Mungkin yang lain nggak ada. Nah, ini kan akan ditanyakan sampai mendalam. Artinya belum membudaya. Kemudian mungkin ada pojok baca tapi mungkin ada di perpustakaan atau seperti apa. Itu akan ditanya detail. Kemudian ditanyakan kepada guru dan akan ditanyakan kepada siswa. Sehingga nanti akan diketahui bahwa oh ini benar apa yang dikatakan kepala sekolah itu benar atau tidak. Seperti itu ya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan dorongan guru kepada siswa untuk menghasilkan karya literasi seperti majalah dinding atau cerpen, itu buktinya mana? Itu harus ditampilkan, dipampangkan. Bahkan harapannya dipublikasikan melalui Facebook, ya kan? Diharapkan ditampilkan untuk bisa di like dan komen mungkin di Facebooknya. Nah, seperti itu. Kemudian mungkin di web sekolah, ya kan? Itu dipublikasikan seperti itu. Ya kan? Itu akan ditanyakan satu persatu, baik kepala sekolah, guru maupun siswa. Bahkan orang tua kalau yang seperti ini akan ditanyakan, ya kan? Kemudian fasilitas, ya di sini pemajangan hasil karya siswa yang tempat yang setelah disediakan itu misalkan bentuknya mading atau kemudian untuk akses contohnya di web dan lain sebagainya ya, itu nanti akan ditanya oleh asesor satu persatu. Bapak Ibu akan ditanyakan detail seperti itu. Ketika kepala sekolah sendiri sudah gelagapan menjawabnya, gurunya lebih-lebih ya, akan kebingungan karena kalau guru itu kan hanya mewakili satu, tapi tidak bisa mewakili semua. Lah, kalau kepala sekolah harus mewakili semua guru. Kemudian siswa itu adalah sebagai kontrol yang benar nggak apa yang dikatakan guru, tanyakan kepala sekolah, benar nggak? Ketika ditanya kok ternyata enggak semua, berarti memang ada masalah. Seperti itu. Nah, inilah yang memang perlu dipersiapkan Bapak Ibu, kepala sekolah, bahwa pada saatnya nanti Bapak Ibu ketika visitasi itu bukan hanya dokumen Bapak Ibu. Harus menyiapkan semuanya. Nah ini yang menjadi penting Bapak Ibu harus disiapkan semuanya satu persatu. Karena itu saya sudah memberikan langkah-langkah Bapak Ibu. Semua guru dilibatkan untuk mendesain kegiatan akreditasi ini. Kemudian semua guru dilibatkan untuk memahami semua dokumen. Semua guru dilibatkan untuk memahami performan yang harus dilakukan oleh semua guru. Ini harus disiapkan. Seandainya tidak, ya resikonya Bapak Ibu akan banyak kendala dan guru sendiri tidak tahu.
Nah, kalau seperti itu, artinya manajemen sekolah, artinya dari kepala sekolah sendiri tidak mampu untuk meminit guru untuk melakukan hal yang seperti ini. Nah, itu. Nah, inilah yang makanya menjadi dampak yang sangat luar biasa, ya. Itu akreditasi ini saya katakan bukan sebuah main-main yang sekarang bahkan benar-benar akan diukur kualitas sekolah itu, Bapak Ibu ya. Jadi akan kelihatan prosesnya itu yang akan kelihatan bahwa terlaksana atau tidak. Nah, seperti itu. Ini para Bapak Ibu mudah-mudahan memberikan inspirasi. Bapak Ibu harus menyiapkan semua guru, semua siswa, ya kan, termasuk kepala sekolah sendiri nggak bisa teong-teong, kata orang Jawa itu teong-teong, Pak. Teong-teong cuman ngangkat kaki sebelah ya, kakinya disilangkan sebelah, itu teong-teong kalau kata saya itu. Seperti itu, semua guru sudah bekerja. Emang guru siapa? Guru bukan Romusa, ya kan, nanti akan seperti itu akan terjadi. Tapi kalau Bapak Ibu memang bekerja sama dengan cara yang baik, manajemen yang baik, ketika membedah semua juga difasilitasi dengan baik, ya makan bareng bersama-sama, ya kan, itu akan menjadi menarik bagi sekolah gitu ya. Nah, ini kalau yang kepala sekolahnya pelit ya, atau pelit atau medit ya, atau metil, apa namanya, cetil, metitil, ada nggak kayak gitu? Insya Allah nggak ada ya. Nggak ada karena sedang nonton YouTube ya. Gitu. Jadi kalau seperti itu resikonya ya nanti guru nggak akan mau, ngapain susah-susah guru mau ngerjakan, kepala sekolahnya aja nggak mau membiayai, nggak mau menyiapkan itu, ya siapa yang mau? Nah, ini tentunya perlu kerjasama yang baik. Maka nanti di butir 28 Bapak Ibu, disinilah transparansi kepala sekolah akan tampak. Di butir 28 nanti apa sih yang harus dilakukan ketika dia menyusun perencanaan, itu harus melibatkan guru, orang tua, ya komite, semua dilibatkan semua. Kemudian waktu pelaksanaan semua dilibatkan, dan ketika pengawasan juga semua dilibatkan, sehingga akan berjalan dengan baik. Selama itu tidak dilakukan, bahkan kalau mungkin dari pihak dinas sendiri tidak mempersiapkan itu akan sulit untuk meningkatkan mutu di pendidikan itu. Itu mungkin barangkali sekilas Bapak Ibu, mari bersama-sama semuanya, semua komponen dari guru, siswa, orang tua, kepala sekolah, ya kan, kepala sekolah, dari dinas, semua ikut andil bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah kita ini. Itu barangkali, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.